Bab 1701. Brengsek. Master Abadi Waterhaven mengumpat dengan marah. Dia telah mengelola istana awan tertinggi selama bertahun-tahun. Dia tidak khawatir kehilangan kekuasaannya, melainkan bawahannya. Bagaimana kabar Master Abadi Wuluo dan yang lainnya? Bahkan Yue Wuwei tampak sedikit khawatir. Jika 40 tanah suci menyerang pada saat yang sama, bagaimana istana awan tertinggi dapat menahannya? Mari kita cari seseorang untuk bertanya. Zhang Han terdiam, masih ada sedikit amarah yang mengendap di dadanya. Pesawat ruang angkasa mereka menerobos kehampaan dan menuju ke planet terdekat. Planet itu milik Sekte Elang Kegelapan. Sekte itu juga merupakan sekte super. Sekte itu terletak di sebuah kota di lingkar luar, sebuah kota terbuka di planet itu. Di Paviliun 7 Warna, Zhang Han berkata langsung, kami ingin membeli semua informasi mengenai istana awan tertinggi. Silakan tunggu sebentar. Paviliun 7 Warna adalah tempat Sekte Elang Hitam bertanggung jawab atas tugas-tugas yang berkaitan dengan informasi. Paviliun ini mirip dengan istana awan tertinggi, tetapi skalanya sedikit lebih rendah daripada istana awan tertinggi. Orang yang bertanggung jawab atas penerimaan tamu adalah seorang wanita. Saat dia mencari berita tentang istana awan tertinggi, dia diam-diam menghubungi kepala aula planet itu dengan pikirannya. Ada banyak informasi tentang istana awan tertinggi. Bagian mana yang kau butuhkan? Tanya wanita itu. Semua berita dalam 40 tahun terakhir. Harap tunggu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang menunggu selama setengah jam. Master Abadi Linky, Master Abadi Waterhaven, dan yang lainnya semua tahu itu aneh. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Master Abadi Linky tertawa dingin. Saya sarankan kalian semua untuk tidak terlalu memikirkannya. Kalau tidak, itu akan mudah mendatangkan malapetaka bagi kalian. Kau pandai bercanda. Sistem intelijen kami baru saja diperbarui. Informasi yang kau inginkan sudah keluar, kata wanita itu dengan senyum profesional. Informasi 40 tahun terakhir semuanya ada di gelang ini. Harganya 50 juta batu kristal. Zhang Han bergerak santai, menyerahkan batu kristal, dan mengambil gelang itu. Setelah itu, mereka meninggalkan Paviliun 7 Warna dan naik pesawat menuju stasiun luar angkasa. Pada saat ini, mereka juga membuka gelang itu. Ada cukup banyak video di dalamnya. 40 tahun yang lalu, Han yang immortal tiba-tiba muncul, dan istana awan tertinggi menjadi sekte super. 30 tahun yang lalu, istana awan tertinggi telah berkembang puluhan kali lipat. Para muridnya telah berpartisipasi dalam pelatihan alam rahasia berkali-kali. 20 tahun yang lalu, istana awan tertinggi merupakan salah satu sekte super teratas. Perkembangannya sangat pesat. 10 tahun yang lalu, Master Abadi Wumo kembali. Dipimpin oleh Tanah Suci Dongruo, total 40 Tanah Suci beraksi bersama. Mereka melihat video bintang awan tertinggi di Gunung Ketujuh. Seolah-olah mereka sedang menonton film. Di langit berbintang yang luas, banyak armada muncul di luar bintang awan tertinggi. Serangan pertama dimulai secara tiba-tiba. Kekuatan pertahanan istana awan tertinggi telah terungkap. Namun, kekuatan itu tidak mampu menahan serangan gabungan dari 40 Tanah Suci. Penduduk istana awan tertinggi melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, musuh telah datang dengan persiapan dan mengepung mereka. Dapat dilihat bahwa Master Abadi Wuluo dan ribuan tetua bertempur melawan pihak lain. Para tetua meninggal satu demi satu di langit berbintang. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Master Abadi Wuluo dan lebih dari selusin orang hancur, dan jiwa mereka ditangkap. Armada itu berangkat dengan cara yang perkasa. Pada saat yang sama, 40 Tanah Suci melancarkan serangan habis-habisan ke istana awan tertinggi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa semua planet di istana cabang istana awan tertinggi telah dihancurkan. Semuanya terjadi tiba-tiba. Sebelumnya tidak ada pergerakan, tetapi tiba-tiba terjadi, menyebabkan banyak murid istana awan tertinggi tewas. Mereka yang menerima berita itu kemudian juga melarikan diri. Kehancuran istana awan tertinggi menjadi masa lalu. Han yang immortal, yang baru saja mencapai tahap kesengsaraan tingkat puncak, juga menjadi bahan tertawaan. Bukankah dia kuat? Dia lolos saat menghadapi bahaya, dan tidak ada kabar tentangnya. Pemimpin sekte istana awan tertinggi juga sampah. Ada banyak diskusi seperti itu. Tentu saja, beberapa orang yang rasional akan membuat komentar seperti itu. Mereka tidak akan bisa mengalahkan 40 Tanah Suci bahkan jika Han yang abadi ada di sana. Satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup adalah melarikan diri, tetapi mereka seharusnya tidak melarikan diri sendiri. Jika mereka membubarkan sekte mereka sebelum pergi, banyak orang mereka tidak akan mati. Mungkinkah mereka tidak mengetahui berita itu sebelum mereka pergi? Kalau mereka ada di Laut Bintang, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya?
10 tahun telah berlalu, tetapi masih belum ada kabar tentang mereka. Sepertinya mereka bersembunyi dari bencana itu. Beberapa tahun lalu, ada berita hangat bahwa 40 tanah suci telah bergabung untuk menghancurkan istana awan tertinggi. Pada saat yang sama, tanah suci Dongruo juga mengeluarkan banyak misi. Siapapun yang menemukan Han yang abadi akan diberi hadiah besar. Oleh karena itu, banyak kekuatan menaruh perhatian pada masalah ini. Ketika Zhang Han dan yang lainnya muncul di sini, kepala aula dari salah satu cabang sekte elang hitam tergoda. Ketika Zhang Han dan yang lainnya menaiki pesawat ruang angkasa mereka dan memasuki ruang sekunder. Waspada. Ada 100 armada besar yang melacak kita. Sistem mengeluarkan alarm. Hal ini menyebabkan orang-orang yang hadir dalam keadaan cemberut menjadi marah. Mereka ingin menendang kita saat kita terpuruk. Aku akan membunuh mereka. Master Abadi Waterhaven hendak keluar dan membunuh. Namun, dia dihentikan oleh Yue Wuwei. Jangan impulsif. Ayo kita kembali ke gunung ketujuh dulu. Kita lihat apakah mereka akan mengikuti kita atau tidak. Sayang. Master Abadi Waterhaven berjongkok karena frustrasi. Suasana di tempat kejadian masih mencekam. Tak seorang pun bicara. Mereka menunggu dengan kita akan mencapai planet penembakan luar angkasa. Ketika pesawat ruang angkasa meninggalkan ruang sekunder, mereka mendekati planet penembakan ruang di depan. Mereka akan mengambil rute tercepat menuju gunung ketujuh. Tidak ada bahaya sama sekali. Ketika mereka memasuki planet penembakan luar angkasa dan bergerak maju, armada ratusan pesawat terbang muncul di belakang mereka dan mulai menembak. Ketika mereka tiba di planet penembakan luar angkasa ke-6. Di kehampaan alam semesta, ada armada ratusan kapal terbang dan lebih dari 1.000 orang yang menjaga pintu keluar. Kalian semua, keluar dari pesawat luar angkasa. Seseorang mengarahkan Zhang Han dan orang-orangnya. Mata Master Abadi Waterhaven tampak suram saat dia menjadi orang pertama yang keluar. Semua orang mengikutinya. Begitu mereka turun dari pesawat ruang angkasa, ratusan kapal terbang yang mengikuti mereka muncul. Pemimpin sekte. Seorang pria paruh baya menangkupkan tangannya dan berkata, saya ketua aula planet C3123 Sekte Elang ke-8. Saya sudah mengikuti mereka sampai sejauh ini. Bagus. Ketua Sekte Elang Hitam mengangguk pelan. Ia tampak seperti seorang tetua berusia 60-an, dengan alis panjang dan momentum yang luar biasa. Ia juga berada di tahap kesengsaraan puncak. Terlebih lagi, 5 orang yang berdiri di sampingnya juga berada di tahap kesengsaraan puncak, dan mereka adalah master sekte dari beberapa sekte super lainnya. Halo, Han yang abadi. Ketua Sekte Elang Hitam berkata sambil tersenyum tipis, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Konon, Han yang abadi telah memanggil guntur ilahi di atas langit. Kau abadi. Kami datang menemuimu ketika mendengar kau telah kembali. Tetua berambut putih di sampingnya mengangkat alisnya. Aku tidak menyangka Master Abadi Linki juga ada di sini. Master Abadi Linki berkata dengan acuh tak acuh, aku akan berada di manapun aku mau. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau pantas menjadi Master Abadi Linki. Kau sudah hidup ribuan tahun, jadi kau percaya diri. Kalau begitu, aku akan meminta bimbingan dari tingkat kultivasi Master Abadi Linki nanti. Tetua itu tertawa terbahak-bahak. Master Abadi Linki mencibir dan berkata, apakah kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Tidak perlu bertarung. Ketua Sekte Elang Hitam menghela napas dan berkata, Han yang abadi, Tuan Abadi Linki, kita berdua berada di tahap kesengsaraan puncak dan memiliki pengetahuan yang sama satu sama lain. Kalian berdua, dan kami berenam. Seperti kata pepatah, mereka yang bertindak sesuai zaman adalah orang bijak. Kami juga sedikit penasaran mengapa Tanah Suci Dongruo dan yang lainnya dari 40 Tanah Suci ingin menangkap kalian. Tentu saja, kalian pasti punya sesuatu yang menarik bagi mereka. Jika kalian menyerahkan benda itu, kami bisa berpura-pura tidak pernah melihat kalian. Benar-benar. Zhang Han berkata dengan acuh tak acuh, barangnya ada di sini. Kalau kamu mau, datang dan ambil saja. Apakah Han yang abadi begitu sopan padaku? Ketua Sekte Elang Hitam tersenyum dan memimpin dalam terbang. Keenam orang itu tampak agresif. Beberapa dari mereka bermata dingin, dan beberapa lainnya mencemooh. Han yang abadi, meskipun kau kuat, kau tidak sebanding dengan kami berenam. Kau pernah memanggil guntur ilahi di atas langit saat menghadapi kesengsaraan. Sekalipun itu benar, itu adalah mukjizat bahwa kau tidak mati di bawah serangan guntur ilahi di atas langit. Apa kau pikir kau akan menjadi master di tahap kesengsaraan puncak lagi? Kau membunuh ketua sekte dari sekte petir suci, tapi dia hanyalah orang lemah di antara semua orang di tahap kesengsaraan puncak. Aku bahkan bisa membunuhnya dengan satu jari. Seseorang berkata dengan suara berat, aku ingin melawan Han yang abadi, tapi aku tak menyangka kau akan mengaku kalah secepat ini. Serahkan benda itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian.
Ketika ketua Sekte Elang Kegelapan mendekat, wajahnya berubah dingin. Kemarilah dan ambillah. Zhang Han tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekuk jarinya. Ekspresinya yang acuh tak acuh membuat ketua Sekte Elang Kegelapan dan yang lainnya tampak dingin. Sekalipun mereka tidak menyadari sikapnya sebelumnya, sekarang jelas itu adalah provokasi. Bagus. Master Sekte dari Sekte Elang Hitam terbang mendekat sambil berdesis. Aku ingin melihat trik apa yang kau miliki. Di belakangnya, ratusan kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9, mendekati Zhang Han dengan agresif. Bahkan ada yang berkata, lebih baik membunuh mereka semua. Han yang abadi. Dia baru saja masuk. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang legenda-legenda itu? Itu cuma sensasi. Pemimpin sekte bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari 5 gerakan. Di bawah tatapan semua orang, Master Sekte Elang Kegelapan dan Zhang Han semakin dekat. Energinya beredar bebas, siap bertarung kapan saja. Han yang abadi, tahukah kau bahwa kau pantas mati dengan sikapmu itu? Jika aku mendapatkan apa yang kuinginkan, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Niat membunuh menyeruak dari Sekte Master Sekte Elang Kegelapan. Jarak mereka hanya 30 meter. Pada saat ini, Zhang Han mengarahkan tangan kanannya ke telapak tangan dan menamparkan ke depan. Tamparan. Energi yang tak terlihat dan mengerikan menyelimuti Master Sekte Elang Kegelapan. Oh, tidak. Mundur. Wajah ketua Sekte Elang Hitam berubah. Saat hendak pergi, sudah terlambat. Semua mata tertuju padanya. Sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, lalu lenyap tertiup angin. Apakah pemimpin sekte sudah mati? Apa? Itu tidak mungkin. Han yang immortal baru saja memasuki tahap kesengsaraan puncak. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Master Sekte kita hanya dengan satu gerakan? Orang-orang ini tercengang. Ilusi. Ini pasti ilusi. Bahkan kelima Grandmaster tidak dapat mempercayai mata mereka. Tetapi mereka telah melihatnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Master Abadi Lingki tertawa dingin. Beraninya kalian, yang tahu sedikit tentang tahap kesengsaraan puncak, menghentikanku. Zhang Han menyipitkan matanya sedikit. Dia segera berlari maju. Dengan sosok Tao ekstrim kosmiknya, ia mengeluarkan lusinan jenis kekuatan supernatural dan mengepung 5 Grandmaster. Lari sekarang. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka melancarkan berbagai serangan untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin mereka punya kesempatan? Menghadapi berbagai kekuatan supernatural yang mengikat mereka, mereka tak berdaya. Berhenti, Han yang abadi. Kami di sini hanya untuk memperkuat momentum Sekte Elang Kegelapan. Dengarkan aku. Mendengar kata-kata para Grandmaster ini, Zhang Han mencibir dan berkata, apakah kalian tidak ingin membunuhku? Ledakan. Buaya petir raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan mereka tanpa ampun. Dia telah membunuh 6 orang ahli dari tahap kesengsaraan puncak dengan satu tangan. Ini adalah pertempuran pertama yang dijalani Zhang Han setelah kembali ke Laut Bintang. Para tetua tingkat 9 dari Sekte Elang Hitam ketakutan setengah mati. Apakah dia masih manusia? Kalian menendang kami saat kami terpuruk, dan kalian pantas mati. Bunuh mereka. Master Abadi Waterhaven menyerbu keluar. Makan mereka. Lubang hidung kuda putih kecil itu berasap. Setelah itu, banyak bawahannya berkata, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita lihat saja. Kuda putih kecil itu berpikir sejenak dan tidak bergerak. Meskipun ia juga merupakan binatang eksotis di tahap kesengsaraan, para penggarap pencari Dao di sisi yang berlawanan semuanya berada di tingkat ke-9, sehingga bawahannya tidak dapat campur tangan. Hanya Yue Wei, Master Abadi Waterhaven, dan Master Abadi Lingki yang bergerak dan bergegas untuk menghancurkan musuh. Sesaat kemudian, massa menaiki pesawat luar angkasa dan memasuki planet penembakan luar angkasa. Pasukan di planet penembakan luar angkasa gemetar. Bagaimana mungkin mereka berani menghentikan orang-orang itu? Pesawat ruang angkasa itu melakukan penembakan di luar angkasa. Setelah Immortal Master Waterhaven dan yang lainnya pergi, orang-orang di planet penembakan luar angkasa akhirnya menghela napas lega. Mereka lalu segera melaporkan berita itu ke atasan. Apa? Para Master Sekte Elang Hitam dan 5 Sekte Super lainnya semuanya mati. Siapa yang membunuh mereka? Han yang abadi. Itu Dongruo Han yang abadi yang dicari Tanah Suci. Sial. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada Gunung Ketujuh. Karena Han yang abadi berani mengambil tindakan, dia pasti akan menargetkan Tanah Suci Dongruo. Tak lama kemudian, petinggi sekte itu mengadakan pertemuan dan terjadilah banyak diskusi. Konon, Han yang abadi dulunya adalah seorang ahli di tahap puncak tahap kesengsaraan. Jika memang begitu, maka kekuatannya pasti akan lebih besar daripada para ahli hebat lainnya, dan dia akan mampu mengalahkan 40 Tanah Suci, termasuk Tanah Suci Dongruo. Tidak, itu hanya legenda.
Han yang abadi pernah memanggil guntur ilahi di atas langit. Karena dia selamat, itu sudah cukup untuk menunjukkan keberuntungannya. Kekuatannya mungkin tidak sekuat dulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tanah Suci Dongruo berani menyerang Istana Awan Tertinggi? Manfaat. Han yang immortal tampaknya memiliki cukup harta untuk menggoda Tanah Suci Dongruo, tapi apa yang membuat mereka mengambil risiko? Han yang immortal bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Terlebih lagi, Master Abadi Lingqi membantunya. 40 tanah suci tampaknya sangat kuat. Faktanya, para master tahap kesengsaraan puncak mereka hanya berada di tingkat menengah. Mereka tidak akan menang kecuali 10 tokoh terkemuka dari Gunung Ketujuh mengambil tindakan. Haruskah kita memberi tahu Tanah Suci Dongruo tentang ini? Jika kita mengirim pesan kepada mereka sekarang, mungkin akan sampai beberapa hari sebelum Han yang abadi dan yang lainnya bertindak. Beritahukan mereka. Ketua Sekte memutuskan. Hubungan kami dengan beberapa dari 40 tanah suci baik, dan kami harus memberitahu mereka. Mengenai kompetisi ini, kami tidak akan berpartisipasi. Kemudian, setelah pertemuan itu, pemimpin sekte memimpin tim ke Gunung Ketujuh dengan cepat, siap bertindak sebagai penonton. Master Sekte, bukankah kau bilang kita tidak akan berpartisipasi? Tanya seorang tetua. Tahu apa kau? Aku bilang kita tidak akan ikut pertempuran, tapi aku juga tidak bilang kita tidak akan ikut bersenang-senang. Tentu saja, aku akan menonton pertempuran selevel ini. Di dalam pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Zhang Han dan yang lainnya. Sepertinya situasinya sangat serius. Zhang Mu menghela napas panjang dan berkata, kalau tidak, orang-orang itu tidak akan mengikuti kita dengan saksama ketika mereka mendengar berita itu. Total ada 40 tanah suci, termasuk tanah suci Dongruo. Pada saat itu, Master Abadi Waterhaven terdiam. Dia masih agak bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Master Abadi Wuluo dan lebih dari selusin lainnya tubuhnya hancur. Apakah jiwa mereka masih ada? Adapun Istana Awan Tertinggi, itu adalah sekte besar. Namun, mereka telah dikalahkan tanpa ampun dan banyak sekali pengikut sekte yang gugur. Begitu banyak orang yang meninggal. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Namun, dengan pengaruh 40 tanah suci, mereka telah meminta bantuan hampir semua 10 tokoh terkemuka di Gunung Ketujuh, serta para ahli di tahap puncak tahap kesengsaraan. Bisakah Istana Awan Tertinggi mengalahkan orang-orang itu? Tanpa Zhang Han, apalagi yang bisa dilakukan oleh Master Abadi Waterhaven? Dia mungkin meninggalkan Laut Bintang dengan kesedihan. Tim tersebut melakukan penembakan luar angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Gunung Ketujuh. Ketika mereka menginjakkan kaki di kaki Gunung Ketujuh, mereka tiba di sebuah planet penembakan luar angkasa. Salam, Han yang abadi. Penjaga planet penembakan luar angkasa memberinya sebuah gelang tangan dan berkata, ini dari Tanah Suci Dongruo. Kami hanya bertanggung jawab untuk memindahkannya. Master Abadi Tianyi berkata kau boleh mengambilnya kembali, tapi tidak ada hubungannya dengan sekte kami. Zhang Han tidak berkata apa-apa. Ia mengangguk kecil dan mengambil gelang itu. Ketika pesawat ruang angkasa mulai melakukan penembakan di luar angkasa, ia mengaktifkan gelang tangannya. Hahaha, aku tidak menyangka kamu berani kembali. Adegan demi adegan muncul silih berganti. Senyum arogan Master Abadi Wumo, ketidakpedulian Master Abadi Tianyi, Grand Master Tanah Suci Dongruo, dan lebih dari selusin jiwa yang terperangkap dalam api di sekitar mereka dapat terlihat. Berderak. Master Abadi Waterhaven menggertakkan giginya begitu keras hingga terdengar suara retakan saat ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia juga samar-samar bisa melihat bayangan jiwa Master Abadi Wuluo dan yang lainnya. Mereka meraung tanpa suara dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Seolah-olah mereka berkata, jangan datang. Jangan datang. Melihat ini, Zhang Han tampak sangat tenang. Jejak dingin dapat terlihat di matanya. Yue Wei tampak muram, sementara Zhang Mu dan yang lainnya tampak sedih. Wajah Master Abadi Waterhaven berubah pucat. Master Abadi Tianyi berkata, Istana Awan Tertinggi telah dihancurkan oleh kami dan menderita banyak korban. Namun, kami masih memiliki lebih dari 3.600 tetua dan tokoh inti Anda. Saya akan membunuh satu orang setiap menit. Jika Anda ingin menyelamatkan orang-orang, datanglah kepada kami sekarang. Hahaha, bunuh mereka. Dalam gambar, terlihat bahwa Master Abadi Wumo menebaskan pedang lebarnya dan langsung membacok seorang penggarap pencari dao dari Istana Awan Tertinggi hingga tewas. Mendesis. Videonya berakhir. Mata Master Abadi Waterhaven berubah menjadi merah. Sialan. Sialan. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia hampir menjadi gila. Namun dia tahu betul bahwa orang yang dapat membawanya untuk membalaskan dendam Istana Awan Tertinggi adalah Zhang Hanyang. Hanyang. Master Abadi Waterhaven menarik napas dalam-dalam, matanya memerah. Bolehkah aku minta bantuanmu?
Dia ingin berkata, saya mohon padamu untuk membalas dendam, asalkan situasinya masih dalam kendali kita. Dia takut Tanah Suci Dongruo akan memiliki bantuan yang lebih kuat, yang bahkan Zhang Han tidak dapat kalahkan. Itulah yang dipikirkan oleh Master Abadi Waterhaven. Namun sebelum ia selesai berbicara, Zhang Han berkata, tak perlu kata-kata lagi, Tuan Istana. Akulah tetua kedua Istana Awan Tertinggi. 40 Tanah Suci telah menghancurkan Istana Awan Tertinggi dan menyatakan perang terhadap kita. Ayo. Ayo. Aku akan memimpinmu, dan kita sendiri yang akan menghabisi 40 Tanah Suci itu. Saat Zhang Han berbicara, tubuhnya yang kuat seakan menutupi matahari, bulan, dan galaksi saat ia berdiri di sana. Matanya terbenam jauh di dalam laut, dan niat membunuhnya menyapu bagai gelombang yang dahsyat. Master Abadi Lingqi sangat terkejut. Sepertinya dewa pembunuh, Han yang abadi, akan menunjukkan kekuatannya lagi. Bagaimana mungkin Tanah Suci yang bodoh ini tahu kejayaannya di masa lalu? Dia dulu sangat hebat. Di mata Master Abadi Lingqi, Zhang Han saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal ini, orang-orang itu masih berani memprovokasinya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka minta. Sus. Tim tersebut melintasi satu planet penembakan luar angkasa demi satu planet penembakan luar angkasa. Mereka tiba di daerah tengah gunung ketujuh. Ketika mereka melewati Istana Awan Tertinggi, mereka melihat planet-planet yang hancur. Seluruh permukaannya tertutup kabut abu-abu, yang sangat rusak. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya serangan yang dialami planet-planet sebelumnya. Mereka juga bisa merasakan betapa putus asanya para kultivator pencari dao di Istana Awan Tertinggi. Tidak ada benar atau salah dalam perang. Hanya pembantaian yang dapat memadamkan api perang. Yue Wei memiliki mata yang tajam. Mereka menuju puncak gunung ketujuh. Tujuan mereka adalah Tanah Suci Dongruo. Pertempuran akan segera dimulai. Sepanjang perjalanan, mereka menerima gelang gambar dari Tanah Suci Dongruo sebanyak 3 kali. Tidak ada yang lain dalam video itu, hanya provokasi terus-menerus. Sus. Master Abadi Wumo mengacungkan pedang besarnya. Membunuh orang-orang Istana Awan Tertinggi sungguh menyenangkan. Dia dan teman-temannya ingin melihat Zhang Han dan yang lainnya pergi ke sana, karena takut mereka akan melarikan diri. Namun, kapan mereka pernah berpikir untuk melarikan diri? Di sisi Tanah Suci Dongruo, Master Abadi Tianyi mengatur 40 Tanah Suci. Tanah Suci Dongruo dijaga ketat, dan mereka bahkan memasang jebakan yang tak terhindarkan. Semuanya, selama kalian bisa membantu kami menangkap Han yang immortal dan membalaskan dendam Master Wumo, kami akan memberi kalian 30% lebih banyak harta roh yang kusebutkan. Master Abadi Tianyi berbicara kepada semua orang. Hanya 3 dari 40 Tanah Suci yang hadir yang mengetahui kisah di dalamnya. Masalahnya adalah tentang mutiara takdir, harta karun tertinggi di dunia atas. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Maka, Master Abadi Tianyi menghubungi kedua sahabat lamanya, dan mereka bertiga memutuskan untuk bersama-sama mencari Tanah Suci Aliansi dan memberi mereka hadiah untuk membalas dendam kepada Master Abadi Wumo. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bersama-sama menghadapi Istana Awan Tertinggi. Mereka telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Tanpa diduga, Han yang immortal dan yang lainnya tidak ada di sana sama sekali. Setelah mengetahui kepulangan mereka, ketiga Tanah Suci segera menghubungi yang lain. Ke-40 Tanah Suci segera berkumpul di Tanah Suci Dongruo dengan banyak armada. Grandmaster, saat kita menangkap Han yang immortal nanti, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Immortal Master Wumo. Oke. Master Abadi Tianyi mengangguk dengan tenang. Sudah waktunya. Kalau mereka datang, mereka pasti akan segera ke sini, kata salah satu Grandmaster. Pada saat ini, mereka diam-diam menatap ke depan di kekosongan kosmik di luar planet Tanah Suci Dongruo. Ada lebih dari 100 orang di stasiun luar angkasa di sebelah mereka, termasuk Master Abadi Wuluo, yang jiwanya masih terperangkap dalam api, menderita rasa sakit yang membakar setiap saat. Sebuah cahaya kecil menyala di kejauhan. Itu adalah beberapa pesawat ruang angkasa. Terlebih lagi, mereka semakin dekat dan dekat. Mereka di sini. Tatapan Master Abadi Tianyi sedikit tenggelam. Aku harus merepotkanmu kali ini. Mereka benar-benar berani datang. Master Abadi Wumo mencibir. Dasar orang-orang bodoh. Mereka berharap Zhang Han dan yang lainnya akan datang, tetapi sekarang mereka mengejek mereka atas kedatangannya. Pesawat ruang angkasa itu perlahan mendekat. Zhang Han dan yang lainnya turun dari tengah. Jumlah orang di kedua sisi seperti pohon versus hutan. Namun, di hati Master Abadi Lingqi, situasinya bagaikan sekelompok semut melawan binatang iblis kuno. Memang ada kesenjangan besar di antara mereka. Han yang abadi memiliki 2 atribut kesengsaraan surgawi yang terkenal. Dia begitu kuat sehingga tak seorang pun di seluruh dunia kultivasi mungkin bisa menandinginya.
Orang-orang biasa di tahap puncak kesengsaraan ini terlalu sombong. Master Abadi Lingki berpikir dalam hati. Sejak zaman dahulu, tak pernah ada seorang pun yang mampu menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung. Jika ia mencatat apa yang terjadi saat itu, kemungkinan besar akan meninggalkan legenda yang akan mengejutkan semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Sus, sus, sus. Setelah Zhang Han dan yang lainnya muncul, banyak armada segera melompat ke ruang sekunder dan membentuk pengepungan, mengamati mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Hahaha, kamu di sini. Master Abadi Wumo tertawa liar. Ia tertindas dalam serpihan-serpihan alam rahasia. Hanya ia yang tahu betapa kebetulannya ia bisa keluar hidup-hidup. Pergilah ke neraka. Dia perlahan menarik pedang lebarnya, dan cahaya pedang yang ganas menebas ke depan. Itu meledakkan seluruh stasiun luar angkasa di belakangnya. Ada lebih dari 100 kultivator dari istana awan tertinggi di atas, dan dia ingin membunuh mereka semua. Dia akan membunuh Master Abadi Wuluo dan yang lainnya di depan musuh-musuhnya. Wuluo. Han Feng. Master Abadi Waterhaven meraung. Dalam aumannya, kuda putih kecil itu muncul. Ia pun menjerit dan terbang menuju Master Abadi Waterhaven dengan suara mendesing, sedikit membungkuk. Master Abadi Waterhaven menunggangi kuda putih bertanduk satu dengan pedangnya. Kalau begitu, ayo bertarung. Zhang Han menyipitkan matanya sedikit. Memegang pedang 7 bintang di tangannya, ia siap membunuh. Han yang abadi. Master Abadi Wumo memegang pedang lebarnya di tangan kanan dan mendekat selangkah demi selangkah. Ia mencibir dan berkata, dulu, kau mencoba segala cara untuk menjebakku di alam rahasia dan bersekongkol melawanku dengan cara-cara tercela. Istana awan tertinggimu tidak berarti apa-apa bagiku. Hari ini, aku akan membalas dendam. Aku sendiri yang akan memurnikan jiwamu. Para Grandmaster dari 40 tanah suci terbang maju satu demi satu sebelum Immortal Master Tianyi dan yang lainnya dapat mengatakan apapun. Mereka memiliki puluhan orang di pihak mereka, sementara hanya 4 orang lawan yang mengambil tindakan. Terjadi perbedaan jumlah yang besar. Hal ini memberikan Master Abadi Wumo keyakinan yang luar biasa. Meskipun dia mendengar bahwa Han yang immortal sangat terkenal, yang memberinya sedikit tekanan, bagaimana mungkin dia membiarkan musuhnya membuat masalah sementara begitu banyak Grandmaster hadir. Jangan khawatir, Han yang abadi. Aku akan membunuhmu pada akhirnya dan membiarkanmu melihat sekelompok orang di belakangmu mati satu persatu di bawah pedangku. Master Abadi Wumo menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Ia ingin memimpin serangan dan melancarkan serangan pertama, yang menandai dimulainya pertempuran. Cahaya pedang besar muncul di atasnya. Di belakangnya, banyak orang dari Tanah Suci Dongruo merasa takjub. Kekuatan supernatural Paman Wumo dalam menggunakan pedang lebar menjadi jauh lebih ganas. Ini disebut pedang lebar maut. Ini adalah kekuatan supernatural super yang dipelajari Paman Wumo setelah berlatih selama 100 tahun. Setidaknya 18 ahli tahap kesengsaraan tingkat 9 tewas di bawah pedang lebar ini. Aura ini. Cahaya pedang itu panjangnya ribuan kaki, bagaikan pedang yang kokoh. Cahayanya redup dan redup, menarik perhatian orang-orang. Seolah-olah seseorang dapat mengamati langit berbintang yang dalam sambil memandangi cahaya pedang ini. Tidak heran kalau disebut pedang lebar mematikan. Beberapa Grandmaster lainnya mengangguk dan berkata, kekuatan Wumo hampir sama dengan kita. Nantinya, dia juga bisa menjadi Grandmaster. Dengan 2 Grandmaster, Tanah Suci Dongruo akan bangkit. Tianyi, selamat. Master Abadi Tianyi tertawa mendengar ini. Wumo memang hebat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku cukup puas melihat betapa hebatnya dia. Dengan serangan ini, kita tidak hanya bisa mengalahkan Han yang immortal, tapi juga membuatnya panik. Jika Master Abadi Waterhaven yang menangkis serangan itu, kurasa auranya bisa langsung membunuhnya. Jika Master Abadi Lingki, dia juga mumpuni, dan Wumo juga bisa bertarung dengannya untuk sementara waktu. Beberapa orang membicarakannya. Pedang lebar maut mengandung 50% energi Master Abadi Wumo. Ia tidak ingin membunuh musuh-musuhnya dalam sekali tebas, karena ia tahu itu mustahil. Ia ingin melukai mereka dengan parah lalu mulai menghancurkan mereka. Kecepatan Master Abadi Wumo makin lama makin cepat. Membawa ki pedang lebar yang mematikan, dia menyerang musuh-musuhnya. Demi mencegah terjadinya hal buruk, Master Abadi Tianyi dan yang lainnya pun ikut mempercepat laju, dan mereka tidak ingin memberi musuh mereka kesempatan untuk kabur. Namun, sesuatu yang tidak terduga tetap terjadi. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Han sama sekali tidak bergerak. Master Abadi Waterhaven menghunus pedang lebarnya dan ingin membunuh mereka, tetapi ia bukan tandingan para Grandmaster ini. Ia sedang menunggu kesempatan untuk bertarung dengan para Master Abadi tingkat 9. Yue Wei hampir sama dengannya. Sedangkan Master Abadi Lingki, ia tidak jauh dari Zhang Han. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan lebih banyak orang.
Master Abadi Lingqi menatap Zhang Han dengan tatapan provokatif. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kalau begitu kamu mungkin kecewa. Berdengung. Zhang Han tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang amat dahsyat. Matanya bersinar terang, dan momentumnya yang menakutkan meningkat dengan mantap. Master Abadi Tianyi sedikit mengernyit. Dilihat dari auranya, sepertinya Han yang abadi cukup cakap. Wumo, hati-hati. Pergilah ke neraka. Master Abadi Wumo menggerakkan tangan kanannya ke depan, dan cahaya besar pedang lebar mematikan itu pun segera jatuh. Tepat pada saat ini. Mata Master Abadi Wumo tiba-tiba melebar. Ia merasa tubuhnya seperti balon bocor, dan banyak energi terus-menerus bocor. Bahkan kendalinya atas pedang lebar maut pun menjadi tidak stabil, menyebabkan cahaya pedang terus-menerus menyala. Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Namun, apa yang terjadi tidak sesuai harapannya. Dah. Seseorang menepuk bahunya 3 kali, dan sebuah suara samar terdengar di telinganya. Membunuhmu hanya butuh sekejap. Mendesis. Master Abadi Wumo tersentak. Apa maksudmu? Ia menoleh dengan bingung dan melihat sosok Zhang Han yang berbaju putih, serta pedang di dadanya, pedang bintang 7. Kapan pedang itu menghilang? Master Abadi Wumo memandang ke depan dan melihat bahwa sosok Tao Ekstrim Kosmik Zhang Han masih berdiri di tempat yang sama, tetapi dia tidak memegang pedang bintang 7 di tangannya. Bagaimana mungkin? Cahaya pedang lebar maut tiba-tiba menghilang. Energi dahsyat berubah menjadi angin kencang dan berhembus ke segala arah. Di tengah angin kencang, tubuh Master Abadi Wumo terus-menerus hancur. Adapun Zhang Han, tubuh abadi kemurnian ekstrimnya mengenakan kemeja putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Memegang pedang 7 bintang di tangannya, ia berdiri di langit berbintang dan mengamati segalanya. Apakah kamu yakin sudah siap sebelum menyerang istana awan tertinggi? Hahaha. Sepertinya nama Han yang immortal tidak cukup untuk menghalangi kalian para penjahat. Atau apakah kalian pikir guntur ilahi di atas langit dapat sangat merusak kekuatanku? Kalian semua terlalu bodoh. Berdengung. Tubuh iblis agung muncul di sisi kanan sosok Tao Ekstrim Kosmik. Tubuh Dewa 9 Matahari, binatang raksasa berzirah emas, dan tubuh guntur muncul satu demi satu. Keenam mayat itu muncul pada saat yang bersamaan. Itu sangat menakutkan. Master Abadi Lingqi menyeringai dan tak ingin berlama-lama di sana. Ia bergerak dan berkata kepada puluhan Grandmaster yang tercengang di depannya, kalian, ikutlah bermain denganku. Wumo mati begitu saja. Bagaimana dia melakukannya? Dia melakukannya diam-diam. Gerakan tubuhnya terlalu aneh. Kita harus berhati-hati. Kami meremehkan kekuatan Han yang immortal. Setelah keterkejutan itu, para Grandmaster yang hadir menjadi sangat serius. Bahkan mereka pun tidak mampu melakukan keterampilan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi mereka untuk menghadapinya. Juga, teknik replikasi macam apa itu? Semua orang tercengang. Dia bahkan punya binatang iblis kuno. Binatang besar apa ini? Mereka khawatir dengan kemampuan tempur Zhang Han. Adapun Master Abadi Tianyi, wajahnya agak pucat, dan kata-kata orang mati dari istana awan tertinggi entah kenapa terlintas di benaknya. Tanah suci Dongruomu bisa menunggu. Ketika tetua kedua sekteku kembali, saatnya untuk membalas dendam. Pada saat ini, Master Abadi Tianyi benar-benar merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Bahkan orang banyak di belakangnya masih terkejut. Master Abadi Wumo tewas dalam satu pertukaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba. Bunuh mereka. Tubuh abadi kemurnian ekstrim Zhang Han mengangkat pedang bintang 7, dan sosoknya menghilang lagi tanpa jejak. Hati-hati. Master Abadi Tianyi dan Grandmaster lainnya berteriak satu demi satu, meluncurkan berbagai kekuatan supernatural defensif dan ofensif. Bayangan cahaya. Untuk pertama kalinya, tubuh Dewa 9 Matahari menunjukkan kekuatannya. Ia menepukkan kedua tangannya ke kedua sisi, dan matahari tiba-tiba muncul di belakangnya. Matahari bersinar ke segala arah, dan tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar dalam cahaya tersebut. Gerakan mereka berbeda-beda, seolah-olah mereka menampilkan kekuatan supernatural yang berbeda, dan kekuatannya semakin kuat. Wilayah Guntur. Tubuh Guntur menunjukkan kekuatannya. Petir raksasa berubah menjadi puluhan juta tetes hujan, berputar-putar di sekelilingnya. Sosok Tao Ekstrim Kosmik meluncurkan segala macam kekuatan supernatural yang dapat menyegel kekosongan. Binatang raksasa berzirah emas meraung dan menggerakkan tubuhnya yang besar ke depan. Ia mengayunkan cakarnya, dan beberapa bilah tajam yang dapat menembus ruang perlahan mendekat. Tidak bagus. Serangannya terlalu kuat. Kita terlalu meremehkan kekuatannya. Kita tidak bisa mengalahkannya. Mundur sekarang. Wajah 40 Grandmaster yang hadir berubah drastis. Dia jelas memiliki kekuatan seperti 10 tokoh terkemuka di Gunung Ketujuh.
Ledakan, ledakan, ledakan. Satu putaran serangan saja sudah cukup untuk membuat 40 Grandmaster gemetar ketakutan. Mereka terus bertahan, sementara keenam mayat itu terus menyerang. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam kekacauan. Zhang Han maju selangkah demi selangkah, sementara Master Abadi Lingqi menyaksikan keseruan itu dari samping. Matanya juga dipenuhi keterkejutan. Zhang Han yang benar-benar aneh. Kemampuan tempurnya yang super membuat serangannya seperti badai besar. Master Abadi Tianyi dan yang lainnya tidak sanggup menahan tekanan yang sangat besar. Ayo pergi. Master Abadi Tianyi mengeluarkan raungan marah. Mereka tidak pernah menyangka Zhang Han yang akan sekuat ini. Jika mereka tahu lebih awal, mereka pasti sudah menghubungi lebih banyak tanah suci dan tidak akan terpaksa melarikan diri seperti ini. Kita harus mendapatkan mutiara takdir. Mari kita kabur dulu dan cari pembesar lain. Master Abadi Tianyi dan dua orang lainnya berbicara melalui teknik transmisi suara yang ditunjuk. Namun, di permukaan, mereka berteriak, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan serangan sekuat itu. Semuanya, ayo kita bekerja sama dan bunuh dia. Seorang tetua, yang wajahnya ditutupi cahaya merah, akhirnya bergumam dan tiba-tiba berteriak. Keterampilan menekan jiwa. Wus, wus, wus. Seakan angin sepoi-sepoi bertiup, sosok Tao ekstrim kosmik Zhang Han diserang oleh mantra yang kuat. Energi tak dikenal melahap energi di tubuhnya. Zhang Han menatap lelaki tua yang telah bergerak. Aku pernah membunuh dua orang di tahap puncak tahap kesengsaraan dengan keterampilan penekan jiwa. Han yang abadi, kusarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Apa yang dikatakannya cukup untuk menunjukkan ketakutannya. Namun, pemandangan aneh muncul lagi. Mantranya lumayan. Sayangnya, kamu salah pilih target. Tubuh abadi kemurnian ekstrim tiba-tiba muncul di samping lelaki tua itu. Ia mengangkat pedang 7 bintang dan menikamkannya, tanpa memberi waktu bagi lelaki tua itu untuk bereaksi. Orang tua itu meninggal. Dia adalah Grandmaster pertama dari 40 tanah suci yang meninggal. Ah! Orang-orang di sampingnya begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka segera mundur. Apa yang telah terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Itu mustahil. Ada ratusan pertahanan. Mustahil baginya untuk masuk diam-diam. Mungkinkah? Mungkinkah itu teknik abadi? Astaga! Itu teknik abadi. Teknik abadi adalah kekuatan supernatural yang sangat aneh dan kuat. Seseorang harus menggunakan metode khusus untuk melawannya. Mempelajarinya sangat sulit. Namun, duplikasi Han yang abadi di depan orang-orang itu telah menguasai teknik abadi. Meninggalnya Grandmaster pertama sungguh membuat banyak orang ketakutan. Ayo pergi. Mereka memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Terobos blokade dan pergi. Sialan. Tanah suci Dongruo, kau bilang dia baru saja mencapai tahap puncak. Banyak tatapan bermusuhan tertuju ke tanah suci Dongruo. Sungguh tidak dapat dimaafkan jika memulai perang tanpa mengetahui kekuatan tempur musuh. Kamu ingin pergi. Kekuatan supernatural yang dilepaskan oleh tubuh ilahi 9 matahari bersinar terang ke segala arah. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Berbagai macam kekuatan supernatural muncul dari cahaya itu, yang mustahil bagi yang lain untuk melawannya. Ledakan. Grandmaster lainnya terbunuh. Namun, jiwanya masih ada. Tepat saat ia hendak melarikan diri, sebuah tangan muncul dalam cahaya dan tiba-tiba meremukkan jiwanya. Ledakan. Sebuah pukulan muncul tiba-tiba. Bahkan dengan pertahanan mereka yang kuat, mereka tidak dapat merasakannya sebelumnya. Seorang Grandmaster lain terkena pukulan dari belakang. Ia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung. Pergi sekarang. Untungnya, sebagai seorang kultivator yang mempraktikkan kultivasi tubuh, ia mampu menahan pukulan pertama. Ia ketakutan setengah mati dan ingin melarikan diri. Namun, dia gagal menahan pukulan kedua. Ledakan. Ki dan darahnya meluap, dan dia terus-menerus mengeluarkan kekuatan supernatural yang kuat untuk menyerang sekelilingnya. Akan tetapi, kekuatan gaibnya hanya mampu melemahkan serangan yang dilancarkan oleh tubuh petir, sosok Tao ekstrim kosmik, dan binatang raksasa berzirah emas, dan mereka tidak mampu menahan cahaya aneh tubuh dewa. Dah. Setelah 3 pukulan berikutnya, wajah penggarap tubuh tahap puncak berubah pucat. Han yang abadi. Dia tampak ingin memohon belas kasihan, tetapi pada saat ini, cahaya pedang menyambar, dan tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul seperti kematian dan membunuhnya. Grandmaster ketiga telah meninggal. Pada saat ini, orang-orang itu menyadari bahwa gerakan mematikan itu dilancarkan oleh tubuh abadi kemurnian ekstrim dan tubuh Dewa 9 Matahari. 4 tubuh lainnya bertanggung jawab atas serangan utama dan menjerat mereka. Meskipun mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak dapat bertahan melawan serangan itu.
Lari. Lari sekarang. Banyak Grandmaster yang benar-benar panik. Mereka membentuk kelompok, dengan paksa menerobos kekusutan, dan kemudian segera melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Sus, sus, sus. Tubuh abadi kemurnian ekstrim dan tubuh Dewa Sembilan Matahari memulai pembantaian mereka. Meninggalnya Grandmaster keempat, kelima, dan seterusnya mengejutkan semua orang. Apakah dia iblis? Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar juga tercengang saat ini. Dia bahkan bisa membunuh Grandmaster sesuka hati. Apa yang harus kita lakukan? Tak terkalahkan. Guru tidak terkalahkan. Mu Sue dan yang lainnya berteriak tanpa sadar. Tak jauh dari situ, Master Abadi Lingqi melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tak terkalahkan. Zhang Hanyang tak tertandingi di dunia. Bagaimana Zhang Hanyang bisa begitu kuat? Ekspresi wajah Master Abadi Tianyi tampak sangat suram. Ia dan dua teman lamanya juga merupakan tiga orang yang mendambakan mutiara takdir. Mereka memiliki kekuatan luar biasa. Mereka berhasil menembus blokade Zhang Han dan menjadi yang pertama melarikan diri. Dari puluhan Grandmaster di belakang mereka, hanya 5 yang berhasil melarikan diri. Hanya dalam seperempat jam, 32 Grandmaster tewas dalam pertempuran. Dia menghancurkan mereka sendirian. Han yang immortal membunuh 32 Grandmaster. Bagaimana mungkin? Tubuh Dewa Sembilan Matahari dan tubuh abadi kemurnian ekstrim mengejar orang-orang itu pada saat yang sama. Kedua dewa pembunuh baru saja membunuh begitu banyak Grandmaster dengan cara yang aneh. Meskipun para penyintas berada cukup jauh, mereka tetap ketakutan. Bunuh mereka. Zhang Han memandang sekeliling tim-tim di tanah suci Dongruo dengan tatapan dingin. Armada yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pikir mereka aman, jadi mereka belum siap untuk melarikan diri. Namun, pesawat ruang angkasa sudah mulai mundur. Binatang raksasa berzirah emas tiba-tiba meraung, dan gelombang suaranya menyebar ke segala arah. Sosoknya tiba-tiba menjadi tak menentu, dan dalam sekejap mata, ia datang ke arah armada terbesar musuh. Tanduk di kepalanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Berdengung. Di ruang kosmik dalam radius 10.000 mil, ruang itu bergetar. Peringatan. Fluktuasi energi tak dikenal terdeteksi. Ruang sekunder tidak stabil. Kita butuh 60 detik untuk memasuki ruang sekunder. Hitung mundur dimulai. 60, 59. Alarm di pesawat ruang angkasa ini membuat banyak tim ketakutan. Apa? Mengapa kita tidak bisa masuk? Oh tidak, binatang iblis kuno itu datang. Di bawah tatapan mata banyak orang, ekor binatang raksasa berzirah emas menyapu seluruh armada. Karena tingginya puluhan ribu kaki, ia dapat menghadapi armada dengan mudah. Dengan sekali tebasan ekornya, ia menghancurkan ratusan kapal kerajaan. Master Abadi Waterhaven dan Yue Wei juga menemukan kesempatan. Mereka semua bergegas dan mengerahkan segala cara untuk mencoba mendukung Zhang Han. Sebenarnya, efeknya terbatas. Lagi pula, jumlah orang dari Tanah Suci Dongruo terlalu banyak. Namun, sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam 60 detik. Sudah terlambat, sudah terlambat. Selamatkan aku, Grandmaster. Grandmaster sudah kabur. Ayo cepat lari dan tinggalkan pesawat luar angkasa ini. Cepat. Sus, sus, sus. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pesawat ruang angkasa mereka dan melarikan diri ke segala arah menuju kehampaan. Hanya dengan melarikan diri secara terpisah mereka akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Lihatlah murka Pluto, kutukan langit dan bumi. Murka Pluto. Sosok Tao ekstrim kosmik Zhang Han memperlihatkan jurus pembunuh super dari mantra Pluto. Wus, wus, wus. Semua ki, darah, dan energi yang dilepaskan oleh para penggarap pencari Dao yang gugur di dalam kehampaan terus berkumpul, menjadi semakin kuat, dan akhirnya membentuk badai dahsyat. Energi mantra mulai menyebar. Kemanapun badai itu lewat, ia melahap daging dan jiwa banyak sekali penggarap pencari Dao. Sekalipun seseorang mampu melawannya, mereka akan diperlambat oleh badai dan menjadi semakin lemah. Dalam waktu yang terbatas, jika mereka bisa lolos dari badai, mereka mungkin bisa bertahan hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Formasi. Susun formasi. Kita punya puluhan juta elit. Kenapa kita harus takut padanya sendirian? Banyak jenderal yang meraung. Akibatnya, orang-orang di sekitar mereka segera berkumpul dalam formasi persegi yang terdiri dari 500.000 orang. Pertahanan. Perisai energi yang menahan mantra itu dipasang untuk menghalau badai. Melihat ini, yang lain pun mengikuti. Formasi persegi semakin banyak, dan mereka menemukan cara untuk melawan. Namun, di pihak Grandmaster Tanah Suci Dongruo, Master Abadi Tianyi. Mengapa mereka melawan dan tidak melarikan diri? Ketika dia melihat formasi persegi bergerak menuju Zhang Han, dia menjadi marah dan ingin mengingatkan orang-orang itu.
Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, binatang raksasa berbaju zirah emas itu tiba-tiba terbang ke dalam kehampaan dan muncul di atas pasukan berkekuatan 500.000 orang. Aduh! Raungan dahsyat itu membuat jiwa semua orang bergetar. Dengan lambaian cakarnya, ia memotong kelompok di bawahnya bagai pisau tajam. Teriakan terdengar di mana-mana. Binatang raksasa berbaju zirah emas memulai pembantaian tanpa ampun. Seorang Grandmaster di samping Immortal Master Tianyi berkata, kenapa kau tidak menyuruh mereka kabur saja? Orang kuat itu sudah berada di tahap puncak kesengsaraan. Bagaimana Tanah Suci Dongruo bisa menandinginya? Kita hanya bisa mengalahkannya dengan menyerangnya bersama-sama. Lari! Lari sekarang! Dengan wajah cemberut, Master Abadi Tianyi mengucapkan kata-kata itu kepada beberapa tetua di belakangnya melalui teknik transmisi suara yang ditunjuk. Mereka memberi perintah untuk mundur. Lebih dari separuh penggarap pencari Dao dari Tanah Suci Dongruo telah meninggal. Seorang tokoh terkemuka di tahap puncak dari tahap kesengsaraan. Ini mengerikan. Karena Han yang immortal sudah begitu kuat, kita tidak punya pilihan selain meminta bantuan tokoh terkemuka lainnya dari Gunung Ketujuh. Grandmaster Tianyi dan yang lainnya bahkan tidak berani menyalakan pesawat ruang angkasa. Tubuh Dewa Sembilan Matahari dan tubuh abadi kemurnian ekstrim mengejar mereka dari dekat. Hanya ketika mereka melarikan diri ke kejauhan, mereka baru punya kesempatan untuk pergi. Ledakan. Di kejauhan, banyak armada terbakar di kehampaan. Zhang Han berdiri di tengah kobaran api perang, matanya tertuju pada armada-armada itu. Melihat ini, Mu Sue gemetar seluruh tubuhnya. Raja Iblis Agung. Itu dia, Raja Iblis Agung. Ini seperti yang kulihat dulu. Mayat berceceran di mana-mana. Ternyata kelompok orang yang meninggal saat itu semuanya adalah ahli tahap kesengsaraan. Tuan telah lama menjadi Raja Iblis Agung. Saat itu, dengan bantuan harta roh dan trik-trik kecilnya, ia secara tidak sengaja melihat beberapa adegan dalam ingatan Zhang Han, yang berdampak besar padanya. Ia tidak menyangka akan melihat adegan-adegan ini dengan mata kepalanya sendiri hari ini. Meskipun jumlah orang yang meninggal hari ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya, itu sudah cukup membuktikan bahwa tidak banyak orang di Laut Bintang yang luas ini yang mampu membuat Zhang Han takut. Zhang Hanyang. Master Abadi Lingqi mengingatkan, 8 orang itu akan segera melarikan diri. Ya. Zhang Han mengangguk pelan dan berkata, mereka tidak bisa kabur. Ayo pergi. Ini To terbang keluar dari pergelangan tangan Ziyan. Ia masih linglung. Melihat begitu banyak energi jiwa di sekitarnya, ia segera mulai melahapnya. Wus, wus, wus. Setelah menelan selama 2 menit, ia mendecakkan bibirnya. Wus. Setelah semua orang memasuki ruang alternatifnya, ini Tot langsung masuk ke ruang sekunder. Ini Tot kini berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Tak berlebihan jika dikatakan kecepatannya melebihi kapal raja. Dahei dan Hei kecil sama-sama berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Mereka telah melahap harta roh sepanjang tahun, dan mereka tertidur di tas sekolah Mengmeng ketika mereka pergi keluar. Hal yang sama terjadi pada rok bersayap emas milik Master Abadi Lingqi, yang telah mengikutinya selama puluhan tahun, dan telah tertidur sejak kedatangannya ke bumi. Kerumunan itu datang ke ruang alternatif ini Tot. Master Abadi Lingqi memuji, ruang alternatif ini sungguh besar. Pantas saja disebut rok terkutuk kuno. Menyadari suasana agak suram, dia tidak meneruskannya. Meskipun Tanah Suci Dongruo telah hancur dan balas dendam telah dilakukan, suasana hati mereka sedang tidak baik. Istana awan tertinggi hancur, dan Master Abadi Wuluo beserta yang lainnya tewas di hadapan mereka. Master Abadi Waterhaven adalah yang paling sedih di antara mereka. Yue Wei juga sedikit sedih. Master Abadi Wuluo memiliki hubungan baik dengannya. Terkadang, mereka saling memanggil Yue Tua dan Luo Tua. Sayang. Yue Wei menghela nafas pelan. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kong Linger. Ayo bertarung, kata Zhang Han terkejut. Karena 40 tanah suci telah menghancurkan istana awan tertinggi, kita akan menghancurkan mereka. Ini Tot, jika kau bisa mengalahkan mereka, lakukanlah. Ziyan berkomunikasi dengan ini Tot melalui pikirannya. Mendekut. Roh kuno terkutuk mengejar pesawat ruang angkasa di depannya. Tubuh abadi kemurnian ekstrim dan tubuh Dewa Sembilan Matahari juga menghilang dan kembali ke sosok Tao ekstrim kosmik Zhang Han. Begitu saja, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari berlalu. Ini To terus menyerang dan menggunakan mantra serta kekuatan supernatural untuk memengaruhi pesawat luar angkasa. Namun, efeknya tidak terlalu besar, dan para Grandmaster di pihak lawan dapat dengan mudah mempertahankan diri. Oleh karena itu, ini To mengarahkan pandangannya ke pesawat luar angkasa. Ia terus menggunakan kemampuan untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa. Peringatan. Pertahanan energi telah diturunkan ke tingkat berbahaya. Masih ada 50% energi yang tersisa di lapisan pertahanan.
Ketika mencapai 30%, pesawat ruang angkasa akan menghadapi krisis. Kita punya waktu sekitar 5 hari lagi. Kita akan bisa mencapai tanah suci Haomu dalam 5 hari. Orang di sebelah Master Abadi Tianyi berkata, kita harus keluar dari ruang sekunder terlebih dahulu dan mengirimkan pesan. Lalu, tempatkan orang-orang di tanah suci Haomu untuk mundur sambil bertempur. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sampai Raja Ketiga datang. 2 hari kemudian, pesawat ruang angkasa mereka meninggalkan ruang angkasa sekunder. Pesannya sudah terkirim. Berlari. Mereka melarikan diri sambil mempersiapkan pesawat ruang angkasa. Mereka tahu betul bahwa kekuatan satu tanah suci tidak dapat menghentikan Han yang abadi. Ketika mereka tiba di tanah suci Haomu, mereka mendapati bahwa semua orang di sana telah pergi, meninggalkan lebih dari selusin pesawat ruang angkasa. Cepat, ayo pergi. 8 Grandmaster bergegas melarikan diri, menaiki pesawat ruang angkasa, dan memasuki ruang sekunder. Ini Todd mengikutinya dari dekat dan bergegas kembali ke ruang sekunder. Begitu saja, pengejaran pun dimulai. Setiap beberapa hari, orang-orang itu akan berganti pesawat ruang angkasa. Akan tetapi, mereka terbang di ruang angkasa sekunder, di mana kekuatan mereka tidak mencakup semua tempat. Ketika mereka tiba di stasiun transfer. Sebelum pesawat ruang angkasa itu masuk ke ruang sekunder, ini Todd muncul dan menggigit pesawat ruang angkasa itu hingga berkeping-keping. Oh tidak, oh tidak. Lari sekarang. Karena tidak punya pilihan lain, Master Abadi Tianyi dan yang lainnya bersiap dan terbang menjauh. Pergi. Zhang Han mengendalikan tubuh abadi kemurnian ekstrim untuk mengejar mereka. Tubuh aslinya dan ini Todd memasuki ruang sekunder, tetapi mereka terlalu dekat, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan sudutnya secara akurat. Setelah mereka muncul, mereka agak jauh dari Master Abadi Tianyi dan yang lainnya. Tunggu. Orang-orang dari Raja Ketiga akan segera datang. Ada harapan di hati Master Abadi Tianyi dan yang lainnya. Setelah melarikan diri selama 2 hari, mereka akhirnya melihat armada datang. Master Abadi Tianyi berseru, sini. Kami di sini. Ia terbang cepat. Ratusan orang turun dari armada. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Sekilas pandang, orang bisa tahu bahwa lebih dari selusin dari mereka berada di tahap akhir tingkat ke-9, dan sisanya berada di tahap tengah. Mereka adalah orang-orang Master Abadi Beiking. Ekspresi Master Abadi Lingqi sedikit berubah. Kekuatan orang itu sangat kuat, dan dia telah menguasai banyak kekuatan supernatural. Dia adalah tokoh terkemuka ketiga di Gunung Ketujuh. Dalam pertempuran sebelumnya, dia dengan mudah menghabisi lebih dari selusin kultivator di tahap puncak tahap kesengsaraan. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit, dan semua orang meninggalkan ruang alternatif ini Todd. Sebelum mereka bisa melihat orang-orang itu, mereka mendengar pihak lain berkata, apakah kalian sisa-sisa Istana Awan Tertinggi? 40 tanah suci menyerang Istana Awan Tertinggi karena kau menjebak Master Abadi Wumo terlebih dahulu. Ada alasan di balik semua ini. Apa alasanmu datang untuk membalas dendam? Sebagai tetua ketiga tanah suci Beiking, aku perintahkan kau untuk segera mundur. Kalau tidak, jika Tuan Abadi Beiking mengincarmu, kau takkan punya jalan keluar. Seorang pria tua berambut putih dari tanah suci Beiking menggenggam tangannya di belakang punggungnya dalam postur yang sangat arogan. Dia tahu sesuatu telah terjadi pada tanah suci Dongruo dan yang lainnya, tetapi dia tidak takut karena pertawan, dan kedua, ketenaran Master Abadi Beiking sudah terkenal. Hati-hati. Master Abadi Tianyi berkata dengan tergesa-gesa, jangan dekat-dekat dengan mereka. Han yang abadi memiliki duplikasi. Gerakannya aneh dan tak terduga. Ayo kita pergi secepat mungkin dan minta Tuan Beiking untuk menegakkan keadilan. Gerakan tubuh aneh apa? Pria tua terkemuka itu mengerutkan kening dan menjadi waspada. Dia tidak pernah menduga bahwa dah. Dia ditepuk 3 kali di bahunya. Terlebih lagi, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Gerakan tubuh aneh apa yang kamu katakan? Pupil mata lelaki tua yang memimpin kelompok itu mengecil dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka kalau gerakan tubuh yang disebutkan oleh Master Abadi Tianyi akan begitu aneh hingga begitu luar biasa. Saya terlalu ceroboh. Orang tua itu merasa sedih. Detik berikutnya, dia merasa kesadarannya mulai menghilang. Dia tahu bahwa meskipun dia menyesalinya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Jika kau berani membunuhku, Tuan Abadi Beiking tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu meraung dengan kekuatan terakhirnya. Kemudian, tubuhnya menghilang. Zhang Han memusatkan pandangannya pada orang lain di depannya. Sial, ayo pergi. Master Abadi Tianyi dan yang lainnya telah belajar dari kesalahan mereka. Begitu mereka berbicara, mereka segera mendekati pesawat ruang angkasa. Di mana duplikasinya?
Master Abadi Tianyi dan yang lainnya memasuki pesawat ruang angkasa satu demi satu. Pada saat ini, tubuh abadi kemurnian ekstrim telah memulai pembantaiannya, membunuh bala bantuan yang dikirim oleh Tanah Suci Beiking. Kami dari Tanah Suci Beiking. Berhenti sekarang juga, atau kau akan mati. Tuanku, tolong jangan menyerang. Tolong ampuni aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Jangan bunuh aku. Selain Master Abadi Tianyi dan rekan-rekannya yang melarikan diri ke kapal terbang, orang lain dalam kelompok yang berjumlah beberapa ratus orang ini sudah tidak dapat melarikan diri, dan mereka terus berteriak memohon belas kasihan karena mereka benar-benar panik. Masuk ke ruang sekunder. Master Abadi Tianyi dan yang lainnya yang memasuki pesawat ruang angkasa langsung menjadi gugup. Berdengung. Kabin energi pesawat ruang angkasa mulai beroperasi. Namun, di saat kritis ini, tubuh Dewa Sembilan Matahari muncul tepat di depan pesawat ruang angkasa. Ia melancarkan pukulan dahsyat, dan sebuah bola cahaya muncul di depan tinjunya. Gemuruh. Bola cahaya yang diameternya hanya 5 meter itu meledakkan seluruh pesawat ruang angkasa. Saat kekuatannya meningkat, Master Abadi Tianyi dan yang lainnya bersiap untuk mempertahankan diri dan melarikan diri segera setelah pesawat ruang angkasa meledak. Tim mereka tidak hanya terdiri dari 8 Grandmaster tetapi juga puluhan orang dari Tanah Suci Beiking. Seseorang dari Tanah Suci Beiking bertanya dengan suara dingin, bukankah kau mengatakan bahwa kekuatan Han yang abadi baru saja mencapai tahap puncak? Menurut pesan yang baru saja kami kirim, Han yang immortal memiliki kekuatan 10 besar di gunung ketujuh. Brengsek. Penanya itu berkata dengan marah, penatua kita tidak memberitahu kita sebelumnya, tetapi pasukan kita dari Tanah Suci Beiking akan datang. Itu tim pembunuh naga. Itu hebat. Ekspresi Master Abadi Tianyi dan yang lainnya bergetar, dan mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Tim pembunuh naga terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah tim terkuat di Tanah Suci Beiking. Tim ini beranggotakan total 500.000 orang, dan hanya kultivator tingkat 8 ke atas yang dapat bergabung. Bisa dibilang mereka adalah 500.000 ahli. Tim ini selalu suka menjelajahi bintang-bintang tandus dan bertarung melawan binatang-binatang iblis kuno. Merekalah yang menangkap binatang-binatang iblis kuno untuk Master Abadi Beiking. Itulah sebabnya mereka disebut tim pembunuh naga. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh abadi kemurnian ekstrim mengikuti tepat di belakangnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kecepatannya cukup cepat. Saat ini, Zhang Han sudah menyingkirkan tim di belakang. Semua orang duduk di ruang alternatif ini mengikuti di belakang. Melihat pemandangan di luar, mereka tak kuasa menahan desahan haru. Tampaknya setelah puluhan tahun, Zhang Han tidak akan memiliki saingan di Laut Bintang. Tanah Suci Beijing memiliki kekuatan yang luar biasa. Master Abadi Lingqi berkata, kita perlu bertahan bukan hanya melawan Master Abadi Beiking, tetapi juga melawan tim pembunuh naganya. Tim ini sangat terlatih. Sebagian besar anggotanya adalah kultivator pencari dao tingkat 9 dan memiliki kekuatan untuk melawan para ahli tahap kesengsaraan puncak. Nada suaranya berat. Jelas sekali, dia sangat takut pada tim pembunuh naga. Mereka telah menguasai banyak kekuatan supernatural kooperatif. Dalam hal taktik formasi kotak, di seluruh Laut Bintang, hanya gunung pertama dan gunung ketiga yang bisa menekan mereka. Master Abadi Lingqi menceritakan semua hal yang diketahuinya. Mereka punya formasi persegi yang kuat. Zhang Han menyipitkan matanya sedikit. Pergi. Cahaya keemasan meninggalkan ruang alternatif ini Cahaya keemasan itu berkelebat lalu menghilang. Tubuh abadi kemurnian ekstrim dan tubuh Dewa Sembilan Matahari masih mengejar musuh, dan mereka semakin dekat dan dekat. Mereka akan segera menyusul kita. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia mendekat, dia akan bisa melakukan gerakan tubuh aneh itu. Gumpalan keringat dingin mengalir dari dahi Master Abadi Tianyi dan yang lainnya. Mereka semua putus asa. Mereka terus mengeluarkan berbagai macam harta karun pertahanan, yang berubah menjadi lapisan cahaya, lalu mengeluarkan harta karun roh ofensif sekali pakai untuk mengulur waktu. Beberapa detik kemudian, ketika tubuh abadi kemurnian ekstrim tiba-tiba menghilang. Gemerincing. Jantung Master Abadi Tianyi dan yang lainnya berdebar kencang. Pria tua berambut putih di sampingnya tiba-tiba berbalik dan berkata, Han yang abadi, aku juga punya duplikasi. Meskipun kekuatannya hanya setara dengan ahli tahap kesengsaraan tingkat 6, kau tidak bisa membunuhku. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Akulah Master Abadi Jin Kong, dan aku berani bersumpah bahwa selama kau berhenti, kita semua akan mundur. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kau tahu maksudku. Mereka tahu bahwa jika berita tentang mutiara takdir tersebar, banyak orang akan tertarik. Mungkin seluruh tanah suci akan terkejut. Laut Bintang begitu besar. Bahkan tanah suci gunung ketujuh pun sangat kuat.
Terlebih lagi, mereka berpikir bahwa Zhang Han tidak akan mampu mengalahkan Master Abadi Beiking. Namun, dia akan segera tiba. Demi bertahan hidup, mereka hanya bisa membicarakannya. Benar, benar. Kata Master Abadi Tianyi, terengah-engah karena gembira. Kita bisa membahas ini. Saat ini, hanya kita bertiga yang tahu tentang mutiara takdir. Tidak ada orang lain yang tahu. Apakah kalian semua berpikir aku akan peduli tentang hal itu? Tubuh abadi kemurnian ekstrim Zhang Han muncul di dekat Master Abadi Jin Kong. Ia dengan santai mengeluarkan 3 kekuatan supernatural penyegel, dan tubuh ilahi 9 matahari muncul, menghancurkan Master Abadi Jin Kong dengan satu pukulan. Apa? Master Abadi Tianyi ketakutan setengah mati. Ia bergerak lebih cepat daripada pasukan Tanah Suci Beiking. Tepat saat Zhang Han hendak melanjutkan, armada besar muncul entah dari mana di hadapannya. Mereka di sini. Tim pembunuh naga. Orang-orang di Tanah Suci Beiking berkata dengan penuh semangat, cepat dan dukung kami. Hati-hati dengan orang ini. Gerakannya aneh dan tak terduga. Suara-suara itu bergema di kehampaan alam semesta. Lagi pula, orang-orang itu adalah tim pembunuh naga. Mereka terlatih dengan baik. Hanya dalam 30 detik, 500.000 orang berkumpul dalam sebuah formasi. Mereka benar-benar ada di sini. Master Abadi Lingqi berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati, Zhang Hanyang. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka. Ya. Zhang Guangyu juga khawatir dengan apa yang dikatakan Master Abadi Lingqi. Ia menasihati, jika tidak berhasil, kita bisa mundur dulu. Kita tidak terburu-buru dan perlu berpikir panjang. Lagi pula, Master Abadi Jin Kong punya duplikasi. Jika berita ini tersebar, kita akan berada dalam masalah. Tidak masalah. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah di tingkat ke-9. Hampir tidak ada ahli tahap kesengsaraan puncak yang bisa membuatku takut. Semua orang sedikit tercengang. Master Abadi Lingqi menghela napas lega. Benar, kau memang sudah sekuat itu saat itu, dan kau bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Tapi mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk menghancurkan formasi persegi tim pembunuh naga. Jika Master Abadi Beiking datang sendiri, maka dia dan tim pembunuh naga akan tetap menjadi ancaman bagimu. Tunggu saja dan lihat saja. Saat Zhang Han mengatakan itu, lebih banyak pikirannya terfokus pada binatang raksasa berbaju zirah emas. Pada saat ini, binatang raksasa berbaju zirah emas masih bersembunyi di kehampaan, bagaikan serigala yang sedang menatap mangsanya. Hahaha, mereka sudah sampai. Master Abadi Tianyi tersenyum gembira. Formasi pembunuh naga sudah tiba, Han Yang Abadi. Kau tak bisa membunuh kami. Aktifkan pertahanan. Tetua Tanah Suci Beiking yang berada di dekat Guru Abadi Tianyi berkata, formasi pembunuh naga. Bertahanlah dengan cepat. Jangan beri dia kesempatan. Dia baru saja mencapai tahap puncak tahap kesengsaraan. Beraninya dia melawan formasi pembunuh naga. Kapten formasi pembunuh naga adalah seorang lelaki tua. Statusnya hanya kalah dari Master Abadi Beiking di Tanah Suci Beiking. Saat itu, ketika ia melihat seorang tetua yang tak berarti berani memberinya perintah, ia hanya bisa mengerutkan kening. Tak perlu ia katakan lagi. Formasi pembunuh naga telah meningkatkan lapisan pertahanannya dan berjaga-jaga terhadap sekeliling mereka. Kapten Ling. Tetua itu berkata, kekuatan Han yang abadi juga termasuk di antara 10 besar di Gunung Ketujuh. Jangan gegabah. Benarkah begitu? Sang kapten menyipitkan mata dan berkata, 10 tokoh terkemuka memang mampu, tapi itu tidak masalah. Dia tidak akan pernah berani mengambil inisiatif untuk menyerbu. Selama formasi persegi tidak terluka, kita bisa menunggu kedatangan Grandmaster. Kapan Grandmaster akan datang? Para tetua menghela napas lega. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Dalam beberapa hari. Kapten menjawab, sambil melihat tubuh Dewa Sembilan Matahari dan tubuh abadi kemurnian ekstrim di depannya, lalu berkata dengan ringan, Han yang abadi, karena kau telah membunuh orang-orang di Tanah Suci Beiking kami, kau harus memberi kami penjelasan. Hari ini, sebelum Guru Agung kami tiba, kau mungkin masih bisa melarikan diri. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Aduh. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Binatang raksasa berzirah emas setinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul di bawah formasi. Tanduknya bersinar dengan cahaya keemasan. Disertai kemampuan memotong ruang, ia membombardir formasi dengan dahsyat. Tubuh Dewa Sembilan Matahari meluncurkan kekuatan supernatural lainnya. Akan tetapi, tubuh abadi kemurnian ekstrim lenyap. Pertempuran telah dimulai. Beraninya dia. Kapten berkata dengan marah, bertahan. Bunuh musuh. Kita telah membunuh banyak sekali binatang iblis kuno. Beraninya dia menggunakan binatang itu untuk menyerang kita. Perisai energi pertahanan menangkis serangan binatang raksasa berzirah emas. Sementara itu, serangan dahsyat mereka mendarat di punggung binatang raksasa berzirah emas.
Rasanya agak mati rasa, yang berarti serangan itu sangat kuat, tetapi sia-sia. Binatang raksasa berzirah emas itu terbang dengan malas. Rasanya seperti tabrakan yang biadab. Mundur. Sang kapten juga sangat cakap. Ia memimpin formasi persegi. Ketika binatang raksasa berzirah emas datang, mereka mundur, menghindarinya, dan bertarung dengan cara yang paling aman. Namun, itulah yang mereka anggap aman. Tubuh iblis agung diam-diam muncul di belakangnya. Gumpalan kabut hitam berputar-putar di sekitar formasi. Malaikat iblis. Ini adalah kekuatan supernatural keempat dan terkuat dari tubuh iblis agung. Suatu fenomena besar muncul begitu saja. Pria itu memiliki 12 sayap hitam, sebuah helm, dan sebilah pedang di tangannya. Awan hitam di belakangnya bergolak seperti awan kesengsaraan. Tiba-tiba, ia mengangkat pedang di tangannya, dan pedang itu bagaikan menebarkan kacang menjadi tentara. Awan hitam menjelma menjadi segudang iblis yang menyerbu. Bersiap untuk bertahan dan menyerang. Sang kapten menjadi serius. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam satu pertukaran saja, lapisan pertahanan pertama mereka telah hancur. Kekuatan tempur macam apa ini? Mundur. Ada binatang iblis kuno di bawah, dan di atas mereka ada kekuatan supernatural tak dikenal yang diluncurkan oleh musuh, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Datang. Tubuh Dewa Sembilan Matahari meluncurkan kekuatan supernatural lain, yang bersinar terang dan menyertai serangannya. Tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul di belakang formasi. Ratusan duplikasi teknik abadi muncul dalam sekejap. Terlebih lagi, mereka semua melepaskan kekuatan supernatural mereka. Binatang raksasa berbaju zirah emas berhenti bertahan dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan supernatural. Akibatnya, formasi pembunuh naga menjadi kacau balau. Sial. Formasi ini sudah tidak bisa bertahan. Cepat, bertahanlah sekuat tenaga. Jangan mundur. Tetap di tempatmu dan bertahanlah. Ada apa dengan tim 126? Jangan lari, bertahanlah. Kapten, tim 126 sudah mati. Kita tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Mendesis. Sang kapten terhuyung dengan wajah pucat. Ia tahu betul bahwa begitu formasi itu ditembus, mereka akan hancur. Formasi pembunuh naga sangatlah kuat dan tajam, namun kini telah ditembus. Siapa dia? Kaptennya terkejut. Bagaimana mungkin? Dia jelas punya kekuatan seperti salah satu dari 3 tokoh terkemuka. Siapa yang minta dukungan kita? Melihat ekspresi pembunuh di wajahnya, Master Abadi Tianyi dan yang lainnya tercengang dan tidak berani berbicara sama sekali, karena takut mereka akan dibunuh oleh tim pembunuh naga sebelum mereka dibunuh oleh Han Yang Abadi. Tunggu. Master Abadi Beiking akan segera datang. Master Abadi Tianyi berteriak keras. Sepertinya kata-katanya berhasil. Di kejauhan, seekor burung rok bersayap hitam muncul, yang juga merupakan binatang suci dari ras yang sama dengan burung rok bersayap emas milik Master Abadi Lingqi. Namun, ia memiliki kemampuan yang berbeda. Dia benar-benar berhasil mengalahkan tim pembunuh naga. Dia punya kekuatan. Master Abadi Beiking tampak acuh tak acuh. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat Han Yang Abadi, yang telah memanggil guntur ilahi di atas langit dan dipuji oleh orang lain. Bersambung.